Gimana? Enak kan? Enak. Benar. Enak. Mantap ya. Hai Moms, udah puasa nih, dan bentar lagi lebaran guys. Pastinya tiap tahun kalau lebaran ada kue kering dong yang nemenin kita saat lebaran. Nah tahun ini karena pandemi corona, saya kayaknya nggak bisa mudik nih ke rumah orang tua. Sedih ya. Untuk mengobati rasa rindu sama kampung halaman, saya mau bikin kue kering kecintaan saya, biar nanti pas lebaran suasananya tetap syahdu dan happy, walaupun nggak bisa kumpul sama keluarga besar. Please enjoy resep tamden cookies selai strawberry buatan saya ya guys. Selamat mencoba. Untuk bahan-bahan yang diperlukan: 100 gram salted butter. Lalu kita butuh 50 gram margarin, 120 gram gula halus, 1 butir kuning telur, 225 gram tepung terigu protein rendah ya moms, 20 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena, 50 gram keju parut atau sesuaikan, 1 butir putih telur, setengah sendok teh baking powder, lalu selai strawberry untuk fillingnya. Nah, sekarang untuk cara membuatnya, kocok salted butter, lalu kita tambahkan margarin, yang ketiga kita tambahkan gula halus. Nah, ketiga bahan ini kita mixer dulu nih moms, sampai warnanya menjadi kuning pucat. Moms di rumah boleh menggunakan stand mixer ataupun hand mixer. Yang penting hasil akhirnya nanti menjadi berwarna kuning pucat. Dimulai dari kecepatan rendah dulu sampai dengan kecepatan yang paling tinggi. Nah, ini udah kelihatan kan adonannya udah mulai agak halus dan mulai berwarna kuning kepucatan. Setelah itu, kita tambahkan yang terakhir, kuning telur. Lalu, kita mixer kembali. Kita mixer sampai kuning telurnya bercampur sempurna dengan 3 adonan yang tadi. Nah, jadi yang di mixer cuma 4 bahan yang tadi ya moms. Selanjutnya, kita pindahkan mixernya. Lalu kita tambahkan bahan-bahan berikutnya. Nah, di sini yang pertama kali kita masukkan tepung terigu. Jangan lupa tepung terigunya disaring dulu ya moms, agar adonan kita halus dan tidak menggumpal. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena. Yang ketiga, kita tambahkan susu bubuk. Dan yang terakhir, kita tambahkan baking powder. Nah, semua bahan-bahan ini cukup kita aduk merata dengan spatula ya moms.
Nah, di sini ada dua pilihan nih, Moms. Moms di rumah boleh mengaduknya menggunakan spatula, atau jika tidak merata menggunakan spatula, Moms boleh menggunakan tangan. Tapi sebelum menggunakan tangan, pastikan dahulu tangan sudah dicuci bersih ya, Moms. Kalau saya lebih memilih memakai tangan karena memang adonan menjadi lebih tercampur merata. Nah, sekarang kita siapkan loyang untuk memanggangnya. Di sini loyangnya saya oleskan dengan margarin karena saya akan mengalasinya dengan kertas roti. Sambil menyiapkan loyang, kita panaskan dulu ovennya ya, Moms. Atur suhunya menjadi 250 derajat Celcius selama 10 menit. Kalau sudah, loyangnya kita pindahkan dulu ya, Moms. Sekarang kita siapkan adonan yang tadi sudah jadi, ditambahkan dengan putih telur dan keju parut. Di sini keju parut yang saya gunakan keju Kraft ya, Mam, yang cheddarnya. Pertama-tama kita bulatkan terlebih dahulu, dan kita coba testing dulu nih ukuran yang kita mau sebesar apa. Yang penting jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Tips di sini, jangan membulatkan adonan terlalu besar agar cookies bisa renyah. Nah, aku udah dapat nih, Mams, ukuran yang aku mau. Nah, cukup sebesar ini aja. Nah, sekarang kita masukkan ke putih telur. Setelah itu kita gulingkan ke keju parut. Nah, itu dia hasilnya. Cantik ya? Sekarang kita lanjutkan lagi proses pembulatkan adonan sampai semua adonannya habis. Saya mau berbagi sedikit tips nih, Moms, dalam pembuatan kue kering ini. Jadi, saya menggunakan campuran butter dengan margarin. Nah, sepertinya masih banyak yang belum tahu kalau butter dengan margarin itu berbeda ya, Moms. Butter terbuat dari lemak hewani, yaitu sapi. Sedangkan margarin terbuat dari lemak tumbuhan kelapa sawit. Nah, di sini Moms boleh kalau mau pakai margarin saja. Cuman hasilnya akan jauh berbeda apabila Moms mencampurkan antara butter dengan margarin. Penggunaan butter membuat kue kering lebih renyah daripada margarin. Namun, kita juga membutuhkan margarin untuk tekstur kue kering yang tidak terlalu rapuh. Setelah kita bulat-bulatkan, kita perlu melubangi tengahnya untuk kita isi dengan slice strawberry. Nah, biasanya kita membulatkannya menggunakan jempol, makanya namanya menjadi tamrin cookies. Cuma karena jempol saya kegedean, maka saya di sini menggunakan telunjuk saja ya, Moms. Sisa keju saya taburkan kembali agar tidak mubazir. Sekarang kita lubangi. Nih, saya pakai telunjukan, tapi yang untuk jempolnya kecil boleh kok. Untuk slice strawberry, kita berikan nanti ya, Moms, karena kue kering ini harus kita bake dulu di dalam oven selama 15 menit. Kalau sudah selama 15 menit di dalam oven, kita keluarkan dahulu, baru setelah itu kita isi dengan selai strawberry. Sebenarnya untuk penggunaan selai opsional ya, Mam, tidak harus selai strawberry. Moms di rumah boleh menggunakan selai blueberry, boleh menggunakan selai coklat. Sebelum kita panggang, kita atur dulu pemakaian ovennya, Mam. Nah, di sini kita atur timernya. Timernya kita set menjadi 20 menit. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan 15 menit. Lalu untuk pengapiannya kita pakai api bawah dulu, jangan api atas bawah ya, Mams, api bawah dulu ya. Nah, selanjutnya tadi oven yang sudah kita panaskan sampai dengan suhu 250 derajat, kita turunkan menjadi 160 derajat. Nah, karena di sini kita membuat kue kering, maka untuk fungsi convectionnya kita on-kan. Sekarang kita panggang kue keringnya di dalam oven selama 15 menit.
Di sini saya menggunakan oven listrik ya, Moms. Moms di rumah yang menggunakan oven tangkring juga boleh kok. Nah, untuk yang menggunakan oven listrik, pengaturannya disesuaikan dengan oven Moms masing-masing ya, karena setiap oven kan berbeda pengaturannya. Setelah kita panggang 15 menit, kita keluarkan dari oven. Nah, sekarang saatnya untuk mengisinya dengan selai stroberi. Saya gunakan di sini plastik bening yang Moms yang ada di rumah saja. Seharusnya menggunakan plastik segitiga. Nah, ini nih hasilnya. Cantik ya? Sekarang untuk pemanggangan yang terakhir ya, Moms. Nah, untuk ovennya kita atur kembali. Ini kita atur kembali waktunya sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya buat di waktu 20 menit. Untuk apinya yang tadinya api bawah, kita turunkan menjadi api atas bawah. Nah, selanjutnya, suhu yang tadi pemanggangan awal kita gunakan 160 derajat, kita turunkan menjadi 150 derajat. Selanjutnya, untuk convection tetap kita on-kan. Kue kering yang tadi sudah kita olesi dengan selai stroberi, kita masukkan kembali ke dalam oven untuk pemanggangan yang terakhir. Nah, di sini untuk waktunya disesuaikan dengan oven Moms masing-masing ya. Saya di sini tidak bisa menyebutkan saya menggunakan waktunya berapa lama karena di sini saya lebih memilih untuk melihatnya secara berkala. Jika warna dari cookiesnya sudah mulai keemasan, maka itu berarti tandanya cookiesnya sudah matang. Yeay, udah matang nih guys. Saatnya kita keluarkan cookiesnya dari oven. Hati-hati panas ya guys. Nah, saat kue keringnya sudah selesai di baking, Moms jangan buru-buru untuk memindahkan kue keringnya ke dalam toples ya. Jadi kue keringnya ini kita dinginkan dulu dengan sempurna. Kalau misalkan di saat panas-panas ini Moms langsung terburu-buru memasukkannya ke dalam toples, takutnya nanti kue keringnya menjadi lembab dan gampang berjamur. Jadi keringkan dulu dengan sempurna agar dia tetap kering dan renyah. Ini hasilnya Moms, cantik ya. Nah, untuk Moms di rumah yang mau coba, ayo buruan. Ini gampang banget loh cara bikinnya. Saya nggak bohong. Dan rasanya bener-bener enak. Ini kesukaannya suami dan saya sendiri serta keluarga yang ada di rumah. Nih, Kak Bib aja doyan. Ya Bib? Yummy. Oke Moms, ketemu lagi di resep berikutnya ya. Dadah.